Shalom, selamat malam Bapak Ibu serta saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada malam hari ini di mana kita beribadah, oleh karena itu mari kita memulai ibadah kita dengan mohon tuntunan Roh Kudus daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, sang sumber kehidupan kami, Engkau sang sumber pengharapan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk setiap kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami pun bersyukur kepadamu ya Tuhan karena pada saat ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menghadap hadirat-Mu yang kudus, memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan terlebih lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa di sorga, di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau mencurahkan Roh-Mu yang kudus di dalam hati dan pikiran kami, agar firman yang kami baca dapat kami mengerti, kami pahami, dan Tuhan pun yang memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini dibaca dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang di Korintus. Kita buka 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayat 18 sampai dengan 21. 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai dengan 21. Jika kita semua sudah mendapatkannya, mari kita memperhatikan pembacaan firman Tuhan ini bersama-sama. 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai dengan 21 yang menyatakan bagi kita. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, Hosiana. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini pembacaan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai dengan 21 itu berbicara tentang pelayanan untuk pendamaian. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, surat 2 Korintus ini sebenarnya ditulis oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus menerima banyak kritikan keras tentang statusnya sebagai rasul. Oleh karena itu, surat 2 Korintus seringkali dikenal sebagai surat pembelaan diri Rasul Paulus. Nah, di dalam surat ini Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus bahwa sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut Kristus, mereka dipanggil untuk menjadi pelayan pendamaian. Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-20,
Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam nama Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, perkataan Rasul Paulus jelas. Ia menekankan bahwa sebagai rasul, ia adalah utusan Allah yang diberikan tugas oleh Allah, diberikan kepercayaan oleh Allah untuk menggembalakan jemaat yang ada di Korintus. Dan jemaat yang ada di Korintus sebagai umat Kristen yang digembalakan oleh Rasul Paulus, mereka diajarkan untuk menjadi pelayan bagi pendamaian. Dan untuk menjadi pelayan bagi pendamaian, Rasul Paulus katakan bahwa berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Perkataan Rasul Paulus ini jelas dan mengandung makna yang paling dalam, yaitu ia mengajarkan kepada jemaat di Korintus bahwa sebagai umat manusia, sebagai orang berdosa, kita harus memberikan diri kita untuk didamaikan oleh Allah. Bagaimana memberikan diri untuk didamaikan oleh Allah? Yaitu adalah percaya dan beriman kepada Kristus. Dan kita mau melakukan apa yang Kristus ajarkan di dalam kehidupan kita. Dan yang Kristus ajarkan bagi kita itu jelas, yaitu kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai di tengah-tengah dunia dengan menyebarkan kasih karunia Allah bagi setiap orang yang ada di sekeliling kita. Dan menjadi orang yang menyebarkan kasih karunia Allah itu dapat kita lakukan dimulai ketika kita mau mengasihi diri kita dengan benar seturut dengan hikmat Allah, dan ketika kita juga mau mengasihi orang-orang di sekeliling kita dengan benar dan dengan hikmat daripada Allah. Dan jika kita berbicara mengasihi dengan hikmat yang datang daripada Allah, maka di dalam kasih itu harus ada ketulusan, harus ada pengorbanan, bahkan ada kerelaan untuk mengampuni satu dengan yang lain. Nah, di tengah-tengah kehidupan kita menyadari bahwa sebagai manusia berdosa, hidup kita tidak sempurna. Ada orang yang membenci kita, bahkan kadang-kadang kita pun membenci orang lain di dalam hati kita. Nah, melalui firman Tuhan ini, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, marilah kita mengampuni dan mengasihi. Kita memberikan diri kita untuk didamaikan dengan Allah. Kita membawa kepahitan dalam hidup kita ketika kita dibenci atau disakiti ke dalam kasih Tuhan, ke dalam tangan pengasihannya. Begitupun ketika kita telah menyakiti orang lain dan membenci orang lain, marilah kita bawa juga segala kepahitan itu kepada Allah, dan biarlah Allah di dalam Kristus memperdamaikan kita dengan segala kepahitan hidup yang kita miliki. Dan ketika kita sudah didamaikan oleh Kristus, maka di dalam hati kita tidak ada lagi kepahitan, benci, maupun permusuhan dengan sesama. Oleh karena itu, sebagai bukti bahwa sebagai orang Kristen kita adalah orang-orang yang sudah memberikan diri untuk didamaikan dengan Allah di dalam Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita juga membuka diri mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Begitupun kita menghindari sikap membenci di dalam kehidupan kita.
marilah kita berusaha untuk menjadi pelayan untuk pendamaian, yang di dalam kehidupan ini kita hanya mau menyebarkan kasih dan damai sejahtera daripada Tuhan. Dan kasih dan damai sejahtera daripada Tuhan itu dapat kita bagikan ketika kita sebagai pribadi sudah terlebih dahulu merasakannya, mengalaminya, dan kita pun mau membagikannya kepada sesama, khususnya orang-orang di sekeliling kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada malam hari ini, di mana kita pun memasuki masa-masa Prapaskah yang diawali dengan adanya perayaan Rabu Agung, di mana kita menyadari bahwa sebagai manusia kita adalah orang yang berdosa, dan kita mau masuk ke dalam masa pertobatan dengan memberikan diri diperdamaikan oleh Allah. Maka dalam hidup ini marilah kita pun menjadi pembawa damai, menciptakan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita, dimulai dari lingkungan keluarga kita, lalu kemudian dalam lingkungan pekerjaan kita, di dalam persekutuan kita, dan juga di dalam masyarakat di mana Tuhan mengutus kita. Jadilah pembawa damai yang senantiasa menyebarkan damai dan kasih Allah bagi dunia. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjadi pembawa damai di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan